Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan saya jelaskan mengenai gerak pada bidang miring, yakni pada bidang miring licin dan pada bidang miring kasar yang akan saya simulasikan menggunakan aplikasi Scratch. Sebelumnya perlu diperhatikan instruksinya. Untuk melihat simulasi pada bidang licin, tekan tombol L dan tekan tombol K untuk melihat simulasi pada bidang kasar. Langsung saja kita simulasikan. Saya akan tekan tombol L. Nah, bisa kita lihat benda meluncur dengan cepat ya. Dan benda meninggalkan jejak berupa titik-titik merah. Jika kita perhatikan jarak antar titik benda ini di awal tidak terlalu jauh, tidak terlalu renggang, tapi semakin lama, semakin ke bawah, jarak antar titik ini semakin renggang. Dan titik-titik ini menunjukkan perpindahan benda tiap satuan waktu. Artinya, jika titik ini semakin renggang, maka kecepatannya bertambah. Artinya, gerak pada bidang miring ini memiliki percepatan. Yakni percepatan gravitasi. Atau dapat dikatakan bahwa gerak pada bidang miring ini dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian mari kita lihat bagaimana dengan bidang miring kasar, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini dia. Jika bidangnya kasar, benda meluncur lebih lambat jika dibandingkan dengan yang licin. Kalau yang licin tadi sangat cepat sekali, sedangkan yang kasarnya lambat. Dan bisa kita lihat titik yang maksud saya jejak yang dihasilkan berupa titik merah ini lebih banyak daripada bidang licin, dan jaraknya pun sangat dekat. Tapi tetap saja jika diperhatikan jarak di awal itu tidak terlalu renggang, tapi semakin lama semakin ke bawah itu semakin renggang. Artinya sama-sama memiliki percepatan. Tapi kenapa bisa menghasilkan jejak titik merah ini lebih banyak? Artinya ya kecepatannya lebih lambat. Nah, di sini juga datanya waktu yang diperlukan itu 33 detik. Jika yang bidang licin itu hanya 13 detik. Kenapa? Karena yang bidang miring kasar itu terdapat koefisien gesek. Nah, koefisien gesek ini akan menghasilkan gaya gesek. Kenapa bisa jadi lambat? Karena gaya gesek ini berlawanan dengan gaya benda, arah benda. Jika semakin besar koefisien geseknya, maka benda ini untuk bergerak itu semakin sulit, semakin sukar. Dan dapat terjadi jika gaya pada benda itu tidak lebih besar dari koefisien gesek, maka benda itu bisa jadi tidak meluncur. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat bagaimana kode yang saya gunakan dalam membuat simulasi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, di sini untuk bidang miring kasar, untuk variabelnya sendiri yang pertama ada G atau untuk gravitasi, T waktu, alfa adalah sudut kemiringan bidang, kemudian X0 dan Y0 ini sebetulnya menunjukkan koordinat pada animasi Scratch. Nah, pada titik awalnya berarti tidak di 0, tapi di koordinat min 122,18. Begitu juga dengan X dan Y, itu tidak menunjukkan jarak benda sebenarnya, tapi menunjukkan koordinat bendanya. Nah, setelah itu ada VT atau kecepatan akhir dan mu K, saya tulis MK, atau koefisien gesek. Tadi kan yang kita gunakan koefisien geseknya adalah 0,5. Bagaimana jika koefisien geseknya kita perkecil menjadi 0,1 misalkan? Kita tekan K. Bisa dilihat benda itu meluncur lebih cepat.
lebih cepat. Nah, waktu yang dihasilkan pun waktu yang diperlukan benda pun lebih cepat, 14 detik, sedangkan tadi yang 0,5 adalah 33 detik. Artinya memang bidang luncur yang digunakan itu mempengaruhi kecepatan benda. Kemudian persamaan yang digunakan di sini adalah untuk sumbu X maksud saya adalah X0 atau koordinat awal X ditambah setengah G dikali sin alfa cos alfa min mu K dikali cos alfa sin alfa dikali T kuadrat. Nah, untuk sumbu Y-nya Y0 dikali, maksudnya Y0 ditambah setengah G dikali sin alfa kuadrat, sin kuadrat alfa maksud saya, dikurang mu K dikali sin alfa cos alfa T kuadrat. Seperti itu. Nah, di bawahnya sama, tinggal ini rumusnya sama yang ini, tinggal di copy aja dari atas ke bawah. Nah, di bawahnya di sini ada kode untuk pada bidang licin. Untuk variabelnya hampir sama. Ada saya buat mu K juga, tapi tidak ada di rumus, jadi ini koefisien gesek tidak dimasukkan juga, tidak apa-apa. Untuk persamaannya agak sedikit berbeda. Untuk sumbu X-nya adalah X0 ditambah setengah G dikali sin alfa dikali sin alfa T kuadrat. Untuk sumbu Y-nya Y0 min setengah G dikali sin kuadrat alfa T kuadrat. Seperti itu. Seperti yang tadi, ini rumusnya tinggal di copy aja, di bawah sama. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, untuk sumbu Y ini nilainya harus min setengah agar bendanya itu meluncur ke bawah, karena ke arah koordinat min Y. Nah, kalau misalkan tidak negatif, yang terjadi adalah benda meluncur ke atas karena sumbu Y-nya jadi positif. Seperti ini yang terjadi. Nah, maka dari itu sumbu Y harus bernilai negatif agar benda itu meluncur ke bawah, karena gravitasi bumi itu ke bawah, bukan ke atas. Segitu ya teman-teman. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari pemaparan materi mengenai gerak pada bidang miring melalui aplikasi Scratch yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.